Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak ibu. Baiklah, eh, ibu akan menyampaikan materi hari ini. Tapi sebelumnya ibu akan membuka pelajaran hari ini. Kita ucapkan ribuan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa kembali lagi belajar bersama Ibu Ira. Kemudian, salawat beriring salam kepada sang suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan memberikan materi hari ini tentang perusahaan dagang. Jadi, sebelumnya, di dalam perusahaan dagang itu ada siklus akuntansinya, nak. Ada siklus akuntansi. Jadi, agak berbeda sedikit dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, untuk siklus akuntansi perusahaan dagang, itu sebelum itu ibu akan memberikan tujuan pembelajaran untuk anak-anak ibu. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu ibu harapkan siswa-siswa ibu semuanya mampu memahami karakteristik perusahaan dagang, kemudian memahami transaksi akuntansi perusahaan dagang, kemudian memahami akun-akun apa saja yang ada di perusahaan dagang. Kemudian, dilihat dari peta konsepnya, siklus akuntansi perusahaan dagang seperti yang Ibu bilang tadi, ada tentang karakteristik perusahaan dagang, apa-apa saja ciri-cirinya, kemudian apa saja transaksi di perusahaan dagang, kemudian akun-akun apa saja yang muncul di perusahaan dagang. Selain itu, ketika kita sudah tahu ini yang 3, maka ada namanya tahap-tahap dalam siklus akuntansi. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua adalah tahap peniktisaran, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Baiklah, Ibu akan memulai dengan karakteristik perusahaan dagang. Apa itu karakteristik dari perusahaan dagang? Kita lihat dari ciri-ciri dari perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang itu adalah usaha yang dilakukannya. Apa saja usaha yang dilakukan di perusahaan dagang? Ciri-cirinya hanya tentang jual dan beli saja. Jadi tidak ada di sini unsur dari pengolahan atau proses produksi. Kemudian, apalagi kegiatan akuntansinya? Kegiatan akuntansinya yaitu menggunakan akun persediaan barang dagangan. Coba lihat, ini ada gambar. Ini adalah contoh persediaan barang dagangan sebelum kita menjual barang. Jadi kita harus menyediakan barang dagangan yang mau kita jual. Kemudian, anak-anak ibu, ada perhitungan harga pokok penjualan. Jadi, biar kita tahu berapa nanti laba atau ruginya, maka kita harus perlu tahu dulu berapa harga pokok penjualan atau sama dengan modal lah. Modal kita mau menjual itu berapa, sehingga kita bisa dapat labanya gitu. Jadi di harga pokok penjualan itu sudah termasuk tentang biaya angkut. Ketika kita mau menjual barang kan kita harus membeli barang itu, berapa harga barang itu. Misalnya kita mau menjual barang, contohnya jilbab nih, ya kan? Kita mau menjual jilbab, biasanya kita dengar-dengar dari orang jilbab itu 50.000. Kita cari nih produksi yang menjual jilbab dengan harga yang miring. Kita mau menjual kan? Maka misalnya harga per jilbabnya itu 20.000, tapi ongkos kirimnya ada gitu kan? Maka ditambah dari ongkos kirim, harga jilbab itu per piecesnya jadi misalnya 35.000. Itulah harga pokok penjualan kita, 35.000. Ketika mau kita jual 50.000 tidak masalah. Karena di harga pokoknya situ berapa? 35.000. Jadi nanti akan kita tahu berapa labanya dari harga pokok penjualan. Kemudian setelah adanya kita tahu tentang harga pokok penjualan, maka kita buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa kita buat bentuk single step atau multiple step. Terserah anak ibu ya. Karena ini udah kita pelajari ya di semester lalu di pelaporan
perusahaan jasa. Kemudian, anak-anak ibu, transaksi perusahaan dagang itu apa-apa saja? Yang pertama adalah kita lihat dari bukti transaksi. Coba perhatikan bukti transaksi yang ibu tampilkan. Ini sudah diterima dari PT Trisapta Jakarta. Berarti ini pembayaran apa? Sudah diterima dari pembayaran faktur ini. Berarti ini bukti penjualan atau pembelian. Ini adalah sudah diterima dari PT. Berarti ini adalah transaksi pembayaran pihak yang lain. Berarti kita menjual barang dagangan, kemudian orang itu memberikan uang sesuai dengan nomor faktur yang kita berikan dia. Oke. Kemudian selain itu di dalam bukti transaksi itu ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu contohnya 2/10 N/30. 2/10. Berarti 2 itu persentasenya, 10 itu adalah harinya, batas waktu sehingga dapat diskon. Contoh, tanggal 1 kita menjualkan barang. Kita buat 2/10 N/30. Maka 2% kita berikan mereka potongan harga selama 10 hari. Kalau tanggal 1 Januari, maka berakhirnya tanggal 11 Januari. Kalau di tanggal 12-nya, maka ini tidak ada. Oke. Kemudian, ini khusus untuk penjualan secara maka adalah syarat pembayaran. Oke, itu dia ya. Kemudian transaksi dari perusahaan dagang. Banyak ya transaksinya itu berupa bisa menjual barang dagangan atau membeli barang dagangan, itu dia transaksinya. Kemudian persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan itu pencatatannya itu ada 3. Yang pertama adalah metode FIFO, yang kedua adalah metode LIFO, yang ketiga adalah average, berarti dinilaikan rata-rata. Jadi, anak-anak ibu, ini adalah barang. Misalnya untuk metode FIFO, berarti first in, first out. Berarti pertama sekali kita beli itu yang pertama sekali kita jual. Misalnya pertama kali kita beli harganya 20.000. Yang kedua 30.000, maka yang pertama sekali kita keluarkan untuk kita jual adalah yang harga 20.000, itu dia. Kemudian berbeda dengan LIFO. Kalau LIFO itu adalah terakhir dibeli itu yang pertama sekali dijual. Jadi pertama sekali dibeli itu yang pertama sekali, yang terakhir dibeli itu berarti yang pertama dijual. Contoh yang tadi. Kalau tadi kan kita beli yang pertama sekali sekitar 20.000, ya kan? Kemudian yang terakhir 30.000. Maka yang kita jual adalah yang harga 30.000 dulu. Itu dia kalau metode LIFO. Tapi kalau dia metode yang average, berarti kita rata-ratakan. Berarti sekitar 25.000. Maka harga yang kita jual itu adalah 25.000 karena rata-rata dari 50 ditambah 30 sama dengan 50.000 dibagi 2. Maka sama dengan 25.000. Kalau contohnya barangnya itu cuma 2 pieces. Itu contoh ya, Nak. Oke. Kemudian akun-akun apa saja yang ada di perusahaan dagang? Akun-akun yang ada di perusahaan dagang itu ada beberapa, yaitu yang pertama sekali adalah akun persediaan barang dagangan. Jadi, kalau di perusahaan perusahaan jasa ini tidak akan ada, Nak. Jadi, ini khusus untuk barang dagang. Maka ada akun persediaan barang. Kenapa harus ada akun persediaan barang? Karena ketika kita mau menjual, kita harus menyediakan barang dulu. Itu dia. Maka muncul akun persediaan barang. Kemudian ada akun pembelian. Akun pembelian. Kalau dia akun
persediaan barang dagangan ini akan muncul di awal periode. Di awal periode akan muncullah akun persediaan barang dagangan. Kemudian ini waktu terjadi transaksi, maka muncul akun pembelian kalau kita membeli barang, bisa secara kredit atau bisa secara tunai, maka akan kita masukkan ke akun pembelian. Kemudian yang ketiga, ada akun retur pembelian dan pengurangan harga. Ini misalnya, kita membeli barang. Tidak sesuai pesanan atau barangnya rusak, maka kita mengembalikan barang tersebut, maka akan dikatakan sebagai, kita catat sebagai akun retur pembelian dan pengurangan harga. Kemudian selanjutnya ada akun potongan pembelian. Ini kalau kita membeli secara kredit atau secara tunai. Misalnya kalau secara tunai ada diskon, maka inilah dimasukkan akunnya, akun potongan pembelian. Tetapi kalau secara kredit, maka ada seperti tadi, ada syarat pembayaran. Maka kalau kita membelinya sesuai dengan syarat pembayarannya, tidak lewat batas hari dari diskon, maka kita akan mendapatkan potongan pembelian atau kita masukkan ke dalam akun potongan pembelian. Kemudian ada akun beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini kalau kita membeli barang, kemudian kita dikenakan ongkos kirim atau beban angkut pembelian. Maka masuklah ke dalam akun beban angkut pembelian. Kemudian akun penjualan. Ini hampir sama dengan akun pembelian. Kalau akun penjual berarti kita menjualkan barang secara kredit atau secara tunai. Maka kita masukkan ke akun penjualan. Kemudian ada akun retur penjualan dan pengurangan harga. Maka di sini seperti yang tadi hampir mirip ya. Kalau ini kan membeli, sedangkan ini kita yang menjual. Maka ketika kita jual barang dagangan itu secara kredit atau secara tunai, tiba-tiba nih kita jual misalnya 10 kotak pensil. Kemudian termasukkan 1 kotak itu pulpen. Jadi 9 kotak itu pensil, 1 kotak itu pulpen kita jual. Jadi pembeli itu mengembalikan barang yang kita jual tadi sebanyak 1 kotak, ya kan? 1 kotak. Maka yang kita jual jadinya berapa? 9 kotak. Makanya yang 1 kotak itulah yang kita masukkan ke retur penjualan dan pengurangan harga. Kemudian ada akun potongan penjualan. Hampir sama ketika kita menjual barang ada diskon atau ada syarat pembayaran. Kalau sesuai dengan syarat pembayaran, tidak lewat hari dari syarat pembayaran, maka akan ada potongan penjualan. Itu dia. Berarti kita masukkan akun potongan penjualan. Dari sini semoga anak-anak ibu paham yang ibu sampaikan. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan ibu menjelaskan materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.